Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Dan banyak kenikmatan-kenikmatan lainnya yang Allah masih berikan kepada kita. Maka kita harus banyak bersyukur, ya. Dan di antara bentuk syukur kita adalah dengan kita mempergunakannya dalam ketaatan, dalam ibadah. Dan salah satu bentuk ibadah yang afdal adalah dengan menuntut ilmu agama. Pada kesempatan pagi yang baik ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang kisah-kisah para nabi. Dan kita sampai pada kisah Nabi Yunus alaihi salam. Ya, insyaallah para pemirsa, para pendengar, kaum muslimin, kaum muslimat, ya sudah sering mendengarkan tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam. Kisah yang amat-amat populer, ya. Namun di sini kita ada baiknya memurajaah kembali, ya, membaca kembali sejarah atau kisah dari Nabi Yunus alaihi salam. Yang pertama adalah nama dari Nabi Yunus alaihissalam. Nama beliau adalah Yunus bin Matta. Ya, nama beliau adalah Yunus bin Matta. Ya. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian besar para ulama bahwasanya Matta adalah ismu abihi. Matta adalah nama ayah, nama bapak dari Nabi Yunus alaihissalam. Meskipun ada yang memberikan pendapat dari sebagian para ulama bahwasanya Matta itu adalah ismu ummihi. Tapi kebanyakan ahlul ilmi mengatakan Matta adalah bapak dari Nabi Yunus alaihissalam. Dan kalau kita melihat nasab garis keturunan dari Nabi Yunus alaihissalam, bahwasanya Nabi Yunus alaihissalam ini min nasali Ya'qub, ya, dari keturunan Nabi Ya'qub, ya. Dan ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Yunus alaihissalam min awladi Binyamin ibni Ya'qub akhi Yusuf min ummihi wa abi. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Yunus alaihissalam termasuk dari anak-anak Binyamin. Ya, anak-anak dari Binyamin yang merupakan saudara kandung dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Nah, kemudian kalau kita membuka Al-Quranul Karim, maka akan kita temukan dalam Al-Quranul Karim nama Nabi Yunus alaihissalam itu sebanyak 4 kali. Ya, namanya, yaitu nama Nabi Yunus. Adapun kalau ya memakai sebutan yang lain seperti apa? Zannun atau Sahibul Hut, maka cuma ada 2. Ya. Sahibul Hut yaitu orang yang ditelan ikan. Zannun, nun itu juga artinya hut, yaitu orang yang ditelan ikan. Jadi Zannun, nun itu maksudnya adalah apa? Adalah ikan. Makanya disebut Zannun itu adalah Nabi Yunus. Itu orang yang ditelan ikan. Sahibul Hut, ya, Sahibul Hut yaitu orang yang ditelan ikan. Maksudnya Nabi Yunus alaihissalam. Maka dalam Al-Quran kalau nama Yunus alaihissalam itu sebanyak 4 kali. Adapun kalau disebutkan dengan orang yang ditelan ikan, ya, itu ada 2 kali.
Dzannun dalam surat Al-Anbiya ayat 87 dan Sahibul Hud yaitu surat Al-Qalam ayat yang ke-48. Nah, dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam seperti para nabi yang lain, seperti para rasul yang lain, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwai kaumnya, mengajak agar mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai melakukan bentuk-bentuk kesyirikan, menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Ini adalah dakwah yang dibawa oleh setiap rasul. Ya, tak terkecuali yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Akan tetapi kaumnya Nabi Yunus alaihissalam ini kafaru bih wa kadzabuhu. Ya, mendustakan, kufur, dan tidak mau mengikuti Nabi Yunus alaihissalam. Ya, didakwai oleh Nabi Yunus alaihissalam agar mentauhidkan Allah, agar hanya menyembah kepada Allah semata, tapi mereka tidak mau mengikuti dakwah Nabi Yunus. Mereka kufur, mereka mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Lah, ketika mereka ini dalam keadaan seperti itu, kaumnya Nabi Yunus alaihissalam tidak mau menerima dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Mereka terus dalam kesyirikan, mereka terus dalam kekufuran, mereka terus dalam kedurhakaan, pembangkangan. Maka ternyata Nabi Yunus alaihissalam keluar dengan rasa marah, melihat kaumnya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat kaumnya tidak mau menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihissalam. Mereka kufur, mereka menentang. Maka Nabi Yunus alaihissalam keluar dengan rasa marah, melihat perbuatan mereka. Ketika keluar dari kaum, ya, ketika Nabi Yunus keluar dari kaumnya dalam keadaan rasa marah, Nabi Yunus pun memperingatkan kepada mereka. Tawa'adahum bi'azabin yanzilu alaihi minallah. Iya. Memberikan peringatan kepada mereka. Kalian orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kufur, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang membangkang, menentang, mendustakan. Maka kalau kalian tetap seperti itu, kalian akan mendapatkan azab. Kalian akan ditimpa siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana umat-umat terdahulu. Mereka membangkang, mereka kufur, mereka menentang, mereka tidak mau beriman, bahkan terus dalam keadaan syirik, maka mereka ditimpa azab, mereka ditimpa itu siksaan. Allah turunkan siksaan, Allah turunkan azab kepada mereka. Jadi Nabi Yunus alaihissalam ketika keluar dalam keadaan marah, diingatkan mereka, diperingatkan mereka. Apa balasan yang akan mereka dapatkan ketika mereka ingkar, ketika mereka kufur, ketika mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala Nabi Yunus alaihissalam keluar dengan rasa marah, melihat kaumnya kufur, ingkar, kemudian sudah diingatkan mereka ini. Dan ternyata kaumnya ini mereka merasa takut.
merasa takut dengan apa yang sudah diperingatkan oleh Nabi Yunus alaihi salam tatkala keluar dari mereka. Sehingga rasa takut ini menjadikan mereka bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai-sampai dijelaskan di sini kharajan nisa'u war rijalu yabkuna khaufan min Allah an yulhiqa bihimul adzab. Sampai-sampai para wanita menangis. Ya, para lelaki itu pun menangis karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka merasa takut akan azab Allah ketika diperingatkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Sehingga ketika mereka bertaubat, ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengazab mereka. Allah tidak menurunkan siksaan kepada mereka. Makanya lihat dalam surat Yunus ayat 98. Ya. Lihat surat Yunus ya, ayat 98. Di situ dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna 'anhum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya." Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepada mereka selain kaumnya Nabi Yunus. Ya, ketika mereka yaitu kaumnya Nabi Yunus beriman, kashafna anhum azabal khizyi fil hayatid dunya. Kami angkat, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Ya, jadi kaumnya Nabi Yunus alaihissalam mereka takut. Dan takutnya ini menjadikan mereka kembali kepada Allah, iman kepada Allah. Dan ketika mereka iman kepada Allah, Allah tidak turunkan azab, siksaan kepada mereka. Ya, maka ini adalah keutamaan orang yang kembali kepada Allah. Ya, karena memang azab itu datang dikarenakan kita yang mengundang dengan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Kalau kita bertobat kepada Allah, maka kita akan dijauhkan dari azab, dijauhkan dari siksaan, sebagaimana ya yang dialami oleh kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Kemudian berapa jumlah kaum Nabi Yunus alaihissalam? Dalam surat As-Saffat ayat yang ke-147 dijelaskan dalam ayat tersebut, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Dan kami mengutus Nabi Yunus alaihi salam kepada 100.000 atau lebih. Ya. Maka di sini Nabi Yunus alaihissalam mendakwai kaumnya yang jumlahnya itu sekitar 100.000. Aw yazidun. Di sini ada yang mengatakan aw yazidun atau lebih sedikit. Atau bahkan ada penafsiran yang lain bal yazidun. Aw di sini adalah bal.
bahkan lebih dari 100.000. Ya, yang intinya bahwasanya di sini adalah Nabi Yunus alaihissalam diutus kepada sebuah kaum yang jumlahnya lebih dari 100.000. Ya. Kemudian tadi kita sudah tahu bahwasanya Nabi Yunus alaihi salam ya itu keluar dari kaumnya dalam keadaan rasa marah, melihat mereka membangkang, melihat mereka kufur, melihat mereka tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika keluar, beliau memperingatkan kaumnya. Ya, beliau memperingatkan kaumnya. Lalu terjadilah apa yang terjadi. Allah mengingatkan Nabi Yunus alaihissalam ketika keluar dalam keadaan marah, meninggalkan kaumnya. Allah ingatkan dengan sebuah kejadian. Ya. Bisa dilihat dalam surat As-Saffat. Ya, dalam surat As-Saffat di situ dijelaskan ayat yang ke-139. Surat As-Saffat ayat yang ke-139. Wa inna Yunusa laminal mursalin. Dan sungguh Nabi Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian idh abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah ketika dia, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, lari ke kapal yang penuh dengan muatan. Jadi Nabi Yunus alaihissalam lari dari kaumnya dalam keadaan kesal, dalam keadaan marah, melihat kaumnya penuh dengan pembangkangan, melakukan kesyirikan, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi marahnya Nabi Yunus ini bukan karena marah hawa nafsu, tidak. Marahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat mereka tidak beriman, melihat mereka membangkang, melihat mereka ingkar, melihat mereka menyembah kepada selain Allah, berbuat kesyirikan, marah. Siapa yang tidak merasa marah dalam hatinya melihat ada orang yang menyembah selain Allah, berbuat kesyirikan. Jadi Nabi Yunus alaihissalam ini marahnya lillah, marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat kaumnya ini seperti ini, ingkar, kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Nabi Yunus ini ketika keluar tanpa ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat kisah-kisah yang sebelumnya, ya, kisah Nabi Nuh alaihissalam, Allah perintahkan untuk membuat bahtera, membuat kapal. Demikian pula kisah Nabi Lut. Sudah pernah kita jelaskan, itu pun diperintahkan oleh Allah untuk keluar. Lah Nabi Yunus alaihissalam ini keluar tanpa sebelumnya ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau dalam keadaan marah ini karena melihat
kaumnya yang begitu membangkang. Ya. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya. Lalu naik ke sebuah perahu atau kapal. Dan ternyata kapalnya tersebut ya itu hampir-hampir mau tenggelam. Dikarenakan muatannya yang penuh. Sehingga apa? Harus ada yang dibuang, yang dilempar. Karena kalau kapal atau perahu ini tetap muatannya penuh, semuanya akan tenggelam. Ya, semuanya akan tenggelam. Maka harus ada yang dibuang agar kapal ini menjadi ringan dan tidak yaitu tenggelam semuanya. Ya. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwasanya orang-orang yang naik di kapal tersebut, para penumpang yang naik di kapal tersebut, itu mereka ada yang merasa bahwasanya ada di antara mereka yang durhaka, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka harus ada yang dilemparkan sehingga mereka tidak tenggelam. Maka solusinya apa? Solusinya adalah mereka harus melakukan undian. Ya, mereka harus yaitu melakukan undian. Siapa dia yang dapat, maka dia harus dilemparkan, dibuang dari kapal tersebut, perahu tersebut. Ya, karena kalau nggak gitu mereka akan tenggelam semuanya. Bobot mereka berat sekali, harus ada yang dibuang, dan caranya adalah dengan pakai undian. Fa'amilu qur'atan fawaqa'atil qur'atu ala Yunus salawatullahi wassalamuhu alaihi. Dan ternyata apa? Ternyata mereka melakukan undian dan undiannya kena kepada Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Dalam ayat yang ke-141 dari surat Shafat, fasahama fakana minal mudhadhin. Kemudian dia, itu Nabi Yunus alaihissalam, ikut diundi. Ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian tersebut. Artinya undian tersebut mengarah kepada Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya para penumpang itu tahu tentang Nabi Yunus alaihissalam, seorang yang memiliki kehormatan, seorang yang memiliki kemuliaan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Nabi Yunus ini orang yang gharib, orang yang asing, sehingga mereka malu ketika undian ini jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya mereka ingin mengulangi lagi undiannya. Ya, diulang lagi untuk yang kedua kali. Fa'adul qur'ata marratan tsaniyah fawaqa'at alaihi. Ya, diulang kedua kalinya ternyata masih tetap yang kena itu adalah Nabi Yunus alaihissalam.
wa inda dzalika qala lahum hadza amrullah. Ya, ini adalah ketetapan Allah, keputusan Allah. Fa'alqa nafsahu fil bahri salawatullahi wasalamuhu alaihi li'amrin yuriduhu Allah. Ini adalah ketetapan Allah, ini adalah ketentuan Allah. Maka setelah itu Nabi Yunus alaihissalam melemparkan dirinya ke dalam lautan. Ya. Dan tatkala Nabi Yunus alaihissalam melemparkan diri ke dalam lautan, iltaqamahul hut mubasharatan amama a'yunin nas. Ketika Nabi Yunus alaihissalam melemparkan diri ke dalam lautan, maka ada ikan besar yang memakan beliau. Dan itu dilihat oleh orang-orang yang ada di kapal. Dalam ayat yang berikutnya 142 dari surat As-Saffat, faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Maka dia, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Ya. Ditelan oleh ikan besar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ikan tersebut, sebagaimana penjelasan para ahlul ilmi, alla yukassir lahu 'azma wa alla ya'kula lahu lahma. Ikan tersebut tidak boleh mematahkan tulang Nabi Yunus. Ikan tersebut tidak boleh memakan daging dari Nabi Yunus alaihissalam. Fabaqiya bi jasadihi kama huwa fi batnil hut. Maka tetap terjaga. Tapi dia dalam keadaan, ya, atau Nabi Yunus alaihissalam dalam, yaitu perut ikan yang besar tersebut. Ya, ketika berada di dalam perut ikan, maka Nabi Yunus alaihissalam mengira, hasiba annahu qad mata, mengira bahwasanya ia telah mati ketika dimakan oleh ikan besar tersebut dan berada di dalam perut ikan tersebut. Dikira telah mati. Faharraka jawarihahu fa idza hiya tataharrak. Fakhara lillahi sajida. Subhanallah. Jadi Nabi Yunus alaihissalam mengira bahwasanya dirinya telah mati di dalam perut ikan tersebut. Ternyata digerakkan, anggota badannya digerakkan dan bisa bergerak. Ketika bisa bergerak, beliau alaihissalam, beliau sujud tersungkur untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, aku akan jadikan tempat di dalam perut ikan ini sebagai tempat bersujud yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun seperti aku ini. Ya. Maka Nabi Yunus alaihissalam sujud ketika tahu bahwasanya badannya masih bisa bergerak dan dia ternyata hidup, maka sujud kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berapa lama beliau salawatullahi wassalamuhu alaihi berada di perut ikan besar tersebut? Berapa lama? Maka hadza ghair ma'lum. Ini tidak bisa diketahui. Tidak bisa diketahui dengan pasti. Ya, karena tidak ada dalil yang menjelaskan dengan gamblang tentang hal tersebut. Ya. Memang ada pendapat yang masyhur dari para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Yunus alaihissalam dimakan ikan tersebut di waktu duha.
kemudian dilemparkan pada waktu sore, asyian itu sore. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya iltaqamahul hut thalathata ayyam. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Yunus alaihissalam dimakan ikan itu selama 3 hari. Wa hadzani ashharu qawlain fi hadhil mas'alah wal ilmu indallah. Jadi memang ada pendapat yang masyhur, tapi tetap kita tidak bisa memastikan karena hanya Allah yang mengetahui. Dan tidak ada dalil yang gamblang yang jelas tentang jumlah yang pasti berapa lama Nabi Yunus alaihissalam itu berada di dalam perut ikan. Ya. Kemudian dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-87. Surat Al-Anbiya yang ke-87. Tadi yang sudah kita baca. Ya. Di situ dijelaskan fanada fi dhulumat. Nabi Yunus alaihissalam berada di perut ikan. Dan beliau gunakan untuk ibadah. Sujud kepada Allah. Ya. Kemudian fanada fi dhulumat. Nabi Yunus alaihissalam ya berdoa dalam keadaan gelap. Berdoa dalam keadaan yang sangat-sangat gelap. Fanada fi dhulumat. Di sini kan lafadznya adalah jamak, fi dhulumat. Maka para ulama menjelaskan maksud dari az-zulumat yaitu keadaan yang sangat-sangat gelap. Yaitu yang pertama gelapnya perut ikan tersebut. Yang kedua gelapnya lautan yang mana ikan tersebut berada di dalam lautan. Dan lautan tersebut gelap. Yang ketiga, zulmatul lail. Gelapnya malam hari. Ya, jadi 3 kegelapan ini berkumpul semua. Ya, berkumpul semua. Dan pada saat itu tidak ada yang melihat Nabi Yunus alaihissalam. Jauh dari yang namanya riya, jauh dari namanya sum'ah, ingin didengar, ingin dipuji, ingin disebut. Karena sangat-sangat gelap. Fanada fi dhulumat. Berdoa, memohon kepada Allah dalam kegelapan. Apa ada yang bisa melihat orang yang berada dalam kegelapan perut ikan, berada dalam kegelapan lautan, berada dalam kegelapan malam? Apa ada yang bisa? Nggak bisa. Tapi meskipun begitu, Nabi Yunus alaihissalam fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, Maha suci Engkau. Inni kuntu minal zalimin. Sesungguhnya aku dahulu termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya.
Dikarenakan Nabi Yunus alaihissalam melakukan sebuah kesalahan, meninggalkan kaumnya dalam keadaan rasa marah, tanpa ada izin dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau memohon kepada Allah, inni kuntu minadh dhalimin. Dalam kegelapan, di atas kegelapan, di atas kegelapan. Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kalau kita lihat, ya, apa yang diucapkan, apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam ini kan zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi di situ mengandung doa, mengandung permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi Yunus alaihissalam berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui akan hal yang salah. Ini kuntu minadh dhalimin. Dan inilah yang harus dilakukan oleh orang yang meminta, memohon kepada Allah. Dia merasa telah melakukan kesalahan, melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakuinya. Ini yang harus. Kadang karena ada orang yang dia melakukan perbuatan yang haram, perbuatan yang melanggar agama, perbuatan dosa dan maksiat, tapi nggak mengakui, merasa enjoy. Nah, orang ini kena tipu daya syaitan. Tapi harus segera taubat kepada Allah, mengakui akan kesalahannya. Ya, bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, ya, da'watu akhi dhinnun idh huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fa innahu lam yad'u biha muslimun rabbahu fi syai'in qat illa istajaba lahu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad disebutkan bahwasanya doa yang dipanjatkan oleh saudaraku yaitu Dhunnun, orang yang ditelan oleh ikan, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, yang doa ini diucapkan tatkala berada di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini, memohon kepada Allah dengan mengucapkan doa ini dalam segala apapun, illa istajaba lahu, kecuali Allah akan ijabai doanya tersebut. Ya, Allah akan ijabai doanya tersebut. Ya. Jadi Nabi Yunus alaihissalam berdoa dan berdoa. Dan yang menarik di sini bagaimana dijelaskan dalam Al-Quranul Karim bahwasanya Nabi Yunus alaihissalam termasuk orang-orang yang yaitu selalu bertasbih. Termasuk orang-orang yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang ke 143, "Falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Maka sekiranya dia, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, tidak termasuk orang yang banyak berzikir, banyak bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Ini menunjukkan Nabi Yunus alaihissalam orang yang gemar berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
selalu bertasbih, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kejadian ini, Nabi Yunus alaihissalam banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaula annahu kana minal musabbihin. Subhanallah. Berzikir kepada Allah termasuk ibadah yang amat agung dan mulia. Dan sangat-sangat ringan berzikir. Dan ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam sebelum kejadian itu menimpa beliau. Shalawatullahi wassalamu alaihi. Berzikir dan berzikir. Seandainya dahulu tidak termasuk orang yang bertasbih berzikir, maka akan tetap berada di perut ikan tersebut sampai hari kiamat. Tapi ternyata Nabi Yunus alaihissalam sebelumnya termasuk orang yang rajin berzikir, gemar berzikir, suka berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menolong, menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Di samping doa yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, maka Allah Subhanahu wa taala mengijabai doa Nabi Yunus alaihissalam. Dalam ayat yang ke-145 dari surat As-Saffat, fanabadznahu bil ara'i wa huwa saqim. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, keluar dari perut ikan. Kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Ya, sedang dia dalam keadaan sakit. Badannya lemah. Ya, setelah berada di dalam perut ikan. Ya, makanya sebagian ada yang mengatakan lebih dari 1 hari atau beberapa hari. Karena memang setelah itu ketika keluar dari perut ikan dalam keadaan lemah badannya. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya 146, wa anbatna 'alaihi syajaratan min yaqtin. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan jenis tanaman yang menjalar. Yaqtin itu pohon atau tanaman yang tidak punya batang, yang tidak ke atas tapi menjalar. Di antaranya adalah jenis labu. Ya, yaqtin. Ya. Seperti apa? Jenis tanaman yang lain yang menjalar, yang tidak punya batang. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Kemudian ya, kami utus Nabi Yunus alaihissalam, yaitu kepada kaumnya yang berjumlah 100.000 lebih. Ya, 100.000 lebih. Dan di sini para ulama menjelaskan ya, ada yang menjelaskan bahwasanya Nabi Yunus alaihissalam arsalahu Allahu tabaraka wa ta'ala marratan tsaniyah ila qaumihi ba'da an tabu wa tadarra'u ila Allah. Diutus lagi, dikirim lagi kepada kaumnya. Ya. Kepada kaumnya yang mereka telah bertaubat. Ya, yang mana mereka telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang mengatakan ya, beliau diutus setelah dimakan. Tapi
ya di sini yang masyhur adalah apa? Ya, beliau diutus lagi, kembali lagi kepada kaumnya. Ya, kembali lagi kepada kaumnya yang mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini ada hal yang penting yang disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah ta'ala terkait kita yang membaca kisah Nabi Yunus alaihissalam. Jangan sampai ada seseorang yang menuduh Nabi Yunus alaihissalam dengan tuduhan yang jelek. Karena bisa saja syaitan itu akan datang kemudian memberikan tipuan dengan tuduhan-tuduhan yang jelek kepada Nabi Yunus alaihissalam. Tatkala membaca ayat idh abaqa ilal fulkil mashhun, lari ke kapal yang dengan muatan penuh. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim, kemudian dimakan oleh ikan dalam keadaan dia tercela. Maksudnya karena Nabi Yunus alaihissalam keluar meninggalkan kaumnya tanpa ada perintah dari Allah. Kemudian juga ada ayat yang mengatakan wala takun ka sahibil hud, jangan kamu wahai Muhammad seperti sahibil hud, yaitu Nabi Yunus alaihissalam yang tidak sabar. Nah ini kalau tidak kita menjaga diri kita, maka kita akan kena tipu daya syaitan untuk menuduh yang jelek kepada Nabi Yunus alaihissalam. Ya, maka jangan sampai ada orang yang menuduh, berprasangka jelek kepada Nabi dari Nabi-Nabi Allah, termasuk Nabi Yunus alaihissalam. Ya, jangan sampai. Ya, tidak boleh menuduh dengan tuduhan yang jelek. Tidak boleh memvonis dengan vonis yang jelek. Ya, kepada Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang harus diperhatikan sehingga apa? Sehingga kita tidak terjatuh kepada hal-hal yang terlarang dalam agama kita. Yaitu kita tetap memuliakan para nabi yang mereka itu adalah hamba-hamba pilihan Allah yang diutus oleh Allah untuk berdakwah, mengajak kaumnya kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Ketika mereka melakukan satu kesalahan, Allah langsung mengingatkan agar kembali kepada yaitu perintah Allah, jalan yang benar. Dan para nabi ini mereka bersegera bertaubat kepada Allah. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita menuduh yang macam-macam. Jangan sampai kita menuduh yang jelek terhadap nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yaitu cerita atau kisah dari Nabi Yunus alaihi salam yang mana di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan jika ada hal yang keliru dari Nabi, maka Allah akan ingatkan, Allah akan tegur. Dan mereka adalah orang-orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih memuliakan mereka. Ya. Dan ini kita lihat bahwasanya ketika dimakan oleh ikan dan berada di perut, Allah masih menjaga agar jangan sampai tulangnya Nabi Yunus alaihissalam itu patah dan jangan sampai daging dari Nabi Yunus itu dimakan oleh ikan tersebut. Ini bentuk karamah, yaitu kemuliaan yang Allah berikan kepada
para nabi dan orang-orang yang beriman. Demikian pula seorang hamba hendaknya mengingat Allah ketika dalam keadaan lapang, ketika banyak nikmat, ya, ketika diberikan yaitu kemudahan-kemudahan, hidupnya enak, rezekinya banyak, itu tetap harus mengingat Allah, banyak berzikir, banyak melakukan ketaatan, banyak melakukan ibadah. Maka ketika dia terjatuh atau sedang ditimpa musibah, sedang diuji, maka Allah pun akan ingat orang tersebut. Karena ketika dia lapang, ketika dia hidupnya enak, dapat nikmat, dia ingat kepada Allah. Sehingga kalau dia sedang dalam keadaan susah, diuji oleh Allah, Allah pun akan ingat kepadanya. Kemudian keutamaan membaca doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Demikian pula iman itu bisa menyelamatkan seorang hamba dari kebinasaan. Maka iman kita ini harus kita jaga agar jangan sampai itu hilang. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi para pemirsa dan pendengar dan juga kaum muslimin sekalian. Apabila ada ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.